Oke, kita pulangnya lewat jalur alternatif lewat tangga ini, Bos. Nah, jadi di sini juga kalian masih penasaran kan? Nah, Bapak ajak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kali ini saya mau review suatu tempat situs purbakala Gua Pawon yang terletak di Padalarang. Oke, kita jalan menyusuri ke arah Padalarang. Nah, kita masih di jalan bypass. Nah, kita tinggal ambil jalan lurus saja ini untuk menuju ke arah Gua Pawon, Padalarang. Nah. Oke, kita mau ngambil alah terdekat melalui flyover Kopo. Suasana di flyover Kopo lancar nih. Jarum jam menunjukkan pukul 8 lebih 7 lebih 2 menit, Bos. Salah ini. Jalan menuju ke arah Padalarang ini lancar nih. Sebaliknya ke arah Tasik atau Garut yang agak ramai ini. Oke, kita lanjut lagi nih. Posisi sekarang di sekitar ujung flyover, tepatnya di Pasar Caringin, Bandung. Kita ambil yang lurus nih. Kebetulan pas lampu hijau lagi nih. Nah, ini Pasar Caringinnya ini, Bos. Kita ambil lurus saja untuk menuju ke arah Padalarang. Oke, kita ambil ke kiri menuju ke arah Padalarang. Nah, ini posisi di alun-alun Cimahi ini. Nah, kita ambil lurus, oke. Jarum jam menunjukkan jam 7 lebih 40 menit. Oke, posisi di seputar Cimareme. Nah, kalau ke kiri ini ke arah Batu Jajar atau Cililin. Nah, kita ambil yang lurus untuk menuju ke arah Padalarang. Suasana semakin siang dan arusnya juga mulai padat.
Oke ya, kita ambil ke kiri nih untuk berhubung jalannya lurus Perboden. Kita ambil ke arah Parahyangan. Nah, itu merupakan jam bayangan itu. Nah, yang ada satu-satunya yang ada di Jawa Barat. Oke, kita ambil ke kiri. Nah, tinggal ambil lurus aja ini bos menuju ke ada pada larang. Oke. Posisinya sekarang udah di Padalarang. Wow, ngabul ini karena udah lama gak hujan ini di sini. Merupakan daerah penghasil kapur di sini. Suasananya agak gersang ini posisi bang. Wow. Oh, tuh bukitnya pada gundul di atas. Oh, atap-atapnya pada putih itu. Kena kebul kapur nih. Sayang nih suasananya bukan berkabut tapi ini ada polusi nih. Polusi dari kapur yang berterbangan tuh pohon-pohon pada putih itu. Wow, serba putih nih. Efek dari polusi yang sangat berat ini.
kita lanjut lagi. Maaf nih, udaranya kurang bagus nih. Udah di atas level normal nih, dan pedih di mata ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Wow, polusinya sangat berat ini bos nih. Tuh ngebul di atas kebakar. Polusi. Maaf, ini bukan kabut, ini polusi ini. Oke, kita lanjut lagi ya, situasi yang lainnya ini. Tebingnya udah pada gundul di atas tuh bos. Jalan ke arah Cianjur lewat Padalarang. Selain lewat jalur selatan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah kita lanjut nih. Posisi udah mau mendekatin Gua Pawon ini pipnya ini menuju ke arah gua.
daerah kapur nih bos, jadi nggak putih. Oke, kita ambil ke kanan ya untuk menuju ke arah Gua Pawon. Kurang lebih 500 meter lagi nih, 1,5 kilo. Wow. Lumayan jalannya kecil tapi bagus nih, konturnya beton, bagus, tidak bergelombang. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita udah sampai tiket pembelian tiket 8.000 tiket masuknya bos. Oke, kita posisi udah di pintu masuk ini. Nah ini VIP-nya ini. Nah, dan kita mau dipandu oleh bapak ini nih. Oke, kita lanjut. Nah, di area pintu masuk nih. Oke, nah ini posisi tebingnya nih, bos. Gua Pawon. Nah, ini menuju ke area dalam nih bos, banyak monyet berkeliaran nih. Oke, kita masuk ke area Gua Pawon. Pak, kenapa dinamain Gua Pawon, Pak? Oh ya, jadi di sini salah satu rumah dari manusia prasejarah. Nah, di dalam rumah itu ada tempat belakang, tempat makan. Di sini banyak ditemukan perkakas, makanya dinamakanlah Gua Pawon atau Pawon lah. Oke. Dan dibangun tahun berapa ini, Pak? Ini diawali sih dari mulai 2003 setelah Balai Arkeologi Jawa Barat menemukan ada 4 kerangka manusia. Nah, jadi di sini tuh ada perhatian khusus sih dari pemerintah. Makanya di sini acara pengelolaan ini masuk ke Pemda Bandung Barat. Jadi 2010 baru di sini masuk ke program pemerintah. Oke, kita lanjut ke dalam, Pak. Oke, ya ini posisinya bos, mau naik nanjak ke atas ini.
ini view-nya bos dari pintu masuk Gua Pawon. Oke, pertama kali ditemukan oleh siapa di sini, Pak? Ini sebenarnya sih ditemukan sama warga masyarakat dulunya di sini tuh. Nah, jadi kalau kita melihat dari keadaan kas yang ada di wilayah kita di Raja Mandala, jadi di sini itu boleh dikatakan di masa jutaan tahun ke belakang itu dikenal sebagai lautan. Itu ada masa-masa tertentu, ada tersir kala oligosen, oligomiosen, oligosen akhir sampai miosen. Nah, jadi awal di 27 juta sampai 30 lah di situ. Nah, menurut para ahli itu mengalami adanya gempa tektonik. Makanya sekarang dari lautan hingga jadi daratan itu. Jadi setelah dari daratan baru di situ ada kehidupan baru. Makanya di sini ditemukanlah Gua Pawon. Oke, kita lanjut ke tempat yang lainnya lagi, Pak. Oke. Oh, ini. Kalau yang sebelah itu kampung apa ini, Pak ini? Oh, kalau sebelah sana sih ada Gunung Bencana. Nah, jadi di sana ada juga perkampungan, ada Rancamoyan. Sebelah sana ada juga Cibukur, Balai Kambang gitu kan. Ini luncat banyak sih di area sini. Oke, Pak. Nah, ini view-nya ini, bosnya. Oh, kita dikawal oleh pemandu ini. Terletak di kampung mana ini, Pak nih? Ini masuk ke farmasi Kampung Cibukur, RT 04 RW 15, masuk ke Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Pak di sana. Di sana. Oke, kita menuju ke area tempat manusia prasejarah ditemukan. Oke, Pak, yang mana Pak ini Pak? Nah, jadi di sini ada salah satu tempat ini dinamakan Cerumbung Asap. Jadi Cerumbung Asap ini istilahnya di mana manusia prasejarah awal terkuak atau awal diketemukan. Jadi tahun 1990 almarhum Pak Budi Bramantio dari KRCB Riset Tikungan Bandung di sini melakukan ekskavasi kecil-kecilan lalu menemukan tulang. Nah, dari tulang itulah mereka melaju ke bagian atas. Nah, nanti di sana ada pagar besi. Di situ dulunya pernah mencoba penggalian 60 cm. Nah, terus di situ karena ada istilahnya kekhawatiran bahwa di
di situ teh ada salah satu peneliti yang harus melanjutkan untuk ekskavasi, lalu melapor ke pemerintah, baru dari pemerintah menunjuk satu badan yaitu Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah, jadi nanti kita akan melihat di dalam pagar seperti apa sih kerangkanya. Oke. Agak gelapnya suasananya bos. Ah, ini merupakan stalagmit dan stalagit nih. Oke, kita udah tembus lagi di posisi atasnya bos. Situs Gua Pawon. Oke Pak, ceritakan lagi Pak. Nah, jadi di sini karya dari para peneliti lanjutan dari KRCB Persekutuan Bandung itu ada sekelompok Balai Arkeologi Jawa Barat bersama Dr. Lutfi Yontri. Nah, jadi di sini diawali tahun 2003 baru ditemukan 4 kerangka manusia, tambah 2017 ada 3 kerangka manusia. Jadi total manusia yang sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia. Dari jenisnya ini masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Untuk kisaran umur, nah di 2003 4 kerangka, nah 7.300 sampai 9.500 tahun yang lalu. 2017 yang 3 kerangka, yang tengah masuk di 10.000, yang paling bawah target di 12.000 tahun ke belakang. Nah, tadi kita cerita tentang laut masuk di masa jutaan tahun. Nah, ini karena ini masuk di masa ribuan tahun, ini kaitan erat sama cekungan Danau Bandung Purba. Nah, cuman di sini juga bukan berarti mereka hidup ribuan tahun. Jadi di ribuan tahun ke belakang mereka hidup. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa sih umur mereka? Umur mereka itu nyaris lebih pendek daripada kita. Di sini yang sudah kita dapatkan informasi dari para peneliti termasuk Balai Arkeologi Jawa Barat. Mereka mempunyai umur nyampe di 30. Apa sih alasannya mereka mempunyai umur yang sangat pendek? Pertama, izin dari Sang Pencipta untuk mereka seperti itu. Kedua, kalau kita hidup yang sekarang itu misalkan ada satu penyakit yang menerpa kita, atau ibu sedang melahirkan, berarti di sini ada proses yang ke satu dan proses yang kedua. Contohnya misalkan di perkampungan tidak bisa ditangani. Kalau kita kan larinya ke medis atau dokter. Coba bayangkan kalau dulu mereka istilahnya contohnya seorang ibu mau melahirkan itu tidak ada solusi lain. Nah, makanya yang tercatat di sini nyampe di 30 saja. Untuk tinggi badannya rata-rata sama dengan kita. Mulai yang terendah itu di 100 cm. Nah, di situ ada 2,40 meter juga ada, cuman di situ tidak ditemukan kerangka manusianya gitu kan. Cuman di sini nampak lihat 3, kenapa dibilang 7? Nah, jadi di sini juga Balai Arkeologi Jawa Barat bekerja sama dengan geoforensik, para dokter gigi. Nah, catatannya, walaupun hanya menemukan 1 gigi, tesnya beda, sudah masuk di 1 kerangka. Makanya total yang sudah diinformasikan sudah ada 7 kerangka manusia. Nah, jadi catatannya juga, manusia prasejarah di sini tuh sudah masuk ke manusia modern. Seperti kayak kita sudah pintar-pintar. Mereka sudah mengenal beberapa tradisi atau budaya. Salah satunya tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Nah, jadi mereka melakukan tradisi ini. Mereka mengira setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu, termasuk kita-kita, gitu kan. Nah, terus di sini juga ada yang namanya bekal kubur. Contoh kalau sekarang kan ada yang meninggal itu pakai tanah dibulatin sebagai bantalan. Kalau mereka pakai hamparan batu. Nah, batu yang ada di bawah kerangka atau di pinggir kerangka ini didapatkan dari pesisir pantai yang sangat jauh. Nah, makanya mereka menelusuri lalu lalang keluar dari kisaran cekungan Danau Bandung itu, mereka melintas lewat tepian-tepian. Contohnya kan di sini Padalarang, Cililin, Soreang, Garut. Nah, mereka nyampe contohnya di Garut. Di Garut ada Gunung Kendan. Di Kendan banyak terdapat batu obsidian.
Nah, jadi dari batu obsidian juga mereka membuat salah satu alat perkakas, pisau, alat serut, mata panah. Terus tadi kita bercerita tentang tradisi penguburan. Jadi alat yang mereka pakai itu ada yang namanya perkutor. Jadi perkutor itu alat pukul batu yang bisa meramu zat pewarnaan bila mana ada upacara penguburan. Nah, jadi mereka sudah pintar-pintar tentunya, sudah paham. Ya. Nah, jadi begitulah mereka sudah luar biasa melakukan salah satu kehidupan yang mungkin berbeda dengan kita. Terus di sini juga terutama bagi anak-anak muda, anak-anak pelajar, mungkin kalian sudah diajarkan di sekolah tentang perilaku kehidupan manusia prasejarah. Nah, makanya silahkan kalian langsung melihat seperti apa sih kerangka yang ada di Gua Pawon. Nah, di sini kalian akan melihat dan membuktikan apa yang diceritakan di sekolah itu nampak di sini dibuktikan dengan betul sekali. Contohnya kan di sini diceritakan bahwa manusia prasejarah itu dikaitkan zaman batu dan tulang. Contoh lain misalkan dari jenis tulang. Kalian pasti masuk ke Gua Pawon atau ke Stone Garden, pasti kalian akan bertemu dengan sosok hewan yang namanya kera atau monyet. Nah, dari hewan yang dinamakan kera waktu mereka hidup di awal dulu dari manusia prasejarah itu, nah dari dengan PT Brata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contoh misalkan kalian tahu tentang siput. Nah, siput punya ujung buntut. Setiap siput untuk mudah dikeluarkan si siputnya ujung buntutnya dipotong. Kalau kita dikecerok sudah beres. Tapi kalau mereka belum ada izin, jadi serba memakai alat gitu kan. Terus di sini juga, nah dulu kalian kan paham bahwa dulu itu di sekelilingnya ada banyak hewan-hewan buas. Salah satunya mungkin di sini kalian tahu tentang babi hutan. Nah, jadi kaitan erat sama babi hutan. Nah, di sini kalian tahu tentang arti pakaian. Nah, jadi di sini juga, nah ditemukan alat perkakas dari taring babi hutan itu namanya munduk dan lancip tunggal. Jadi suatu tulang yang dibikin buat ujung lancip itu namanya munduk. Jadi mereka paham untuk melakukan bikin alat penutup tubuh. Cuman bahan yang dipakai mungkin di sini tentunya kulit hewan itu kan. Nah, itulah. Jadi di sini selain itu ada gerabah untuk mereka bikin wadah dari tanah liat bakar. Makanya sama sih pengerjaannya pakai tatap landas, roda putar, gitu kan. Nah, selain itu ada juga jenis perhiasan. Ada cangkang kerang, taring binatang, sama gigi ikan hiu. Kenapa 3 jenis itu masuk ke jenis perhiasan? Jadi pas ditemukan itu sudah ada lubang atau bolongan. Nah, lubang atau bolongan supaya mudah memasukkan tali. Nah, contohnya saya sendiri pakai gelang. Nah, di sini ini salah satu contoh bahwa gelang yang kita atau yang saya pakai itu ada lubangnya. Nah, inilah menjadikan salah satu perilaku kehidupan yang luar biasa. Nah, makanya untuk adik-adik terutama para pelajar, kalian harus bisa menghargai, menghormati arti daripada sejarah. Kalian ingat 50 tahun ke atas itu sudah masuk ke sejarah. Sejarah itu mahal. Apa arti sejarah? Sejarah itu sejajar dan searah. Nah, jadi di sini kok lihat dari varian warna batu, itu di situ banyak warna-warna tertentu, itu kan itu menunjukkan salah satu nilai jual yang luar biasa. Cuman adik-adik, Bapak pesan sekali di sini kan ada banyak vandalisme. Jadi kalian juga misalkan masuk ke satu kawasan, apalagi yang namanya situs atau cagar budaya, tentunya di sini harus betul-betul kita rawat dan kita jaga. Tahu kan kalian arti wisata? Wisata itu mengangkat perekonomian warga. Wisata bukan milik perorangan. Oke Pak, terima kasih Pak Arifipnya Pak. Dan milik kita semua. Yuk kita rawat dan kita jaga bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat area yang lainnya. Awas lelaunan ya. Oh, ini lokasi pemanjat tebing ini juga ada di Gua Pawon. 90 derajat ini Pak ya? Iya.
Awas lelaunan. Kalau tidak terburu-buru barangkali mau ikut jalan keluar tapi tidak harus balik ke yang tadi. Nah, jadi Bapak mencoba membawa pertama si Bapak ke jalur yang Bapak buat, cuman pakai tangga di kanannya. Di sini ke bawah. Ke jalan nantinya sama ke depan juga. Nah, itu doang terserah deh mau balik lagi ke sana ya. Oh iya. Itu aman, Mas. Nah, ini posisinya seperti yang di Jogja ini, Bos. Nah, Pak, kalau ini asli atau dulu digali ini, Pak? Kalau ini sebenarnya sih asli sekali. Nah, kalau ini, jadi di sini juga Bapak akan bercerita tentang jendela. Biasa kalau kita cerita tentang rumah tentunya kita mengenal adanya jendela gitu kan. Karena di sini alami, di sini yang dinamakan gua gitu kan. Nah, di sini ada salah satu jendela, ini dinamakan jendela ketiga karena awal masuk kita dari sana itu ada 3 berjejer yang terakhir di sini. Nah, di jendela yang ketiga ini kita kaitkan sama kehidupan manusia prasejarah. Kita lihat ke bawah sana, mungkin kalau sekarang kita lihat tentunya sawah. Tapi dulu, nah di situ teh di bawah yang sekarang sawah itu adalah rawa. Jadi trek mereka para manusia prasejarah. Nah, di sini ada semacam kayak pemanfaatan. Contohnya di musim kemarau mereka memantau hewan buruan karena hewan-hewan nyaris mencari minum. Jadi trek mereka tuh di hari-hari biasa itu menggiring hewan-hewan dari hutan ke rawa. Tentu kan luar biasa. Nah, di sinilah salah satu banyak mereka melihat sambil menikmati sirkulasi udara. Nah, itu. Jadi di sini juga kita melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Nah, di situ juga ada sungai, namanya Sungai Cibukur. Jadi di situ betul-betul kalau kita melihat dan meraba ke arah yang sangat jauh, tentunya kita melihat sesuatu yang betul-betul bisa kita nikmati. Nah, jadi di sini udah jelas bahwa tentu kalian sudah diajarkan setiap manusia prasejarah itu kan selalu nomaden pindah tempat. Cuman hitungannya ada yang sekilas, ada yang cukup lama. Nah, Gua Pawon ini cukup lama di bumi. Nah, jadi di sini mereka setiap pindah tempat memperhitungkan tingkat kepentingan. Nah, pertama yang mungkin mereka cari air sebagai faktor kehidupan utama. Kedua, jurang. Nah, kalian melihat ke bawah, di situ jurang banget. Nah, jurang ini arti penting. Karena kalau dulu waktu di alam terbuka mereka itu kalau mau tidur tentunya harus ada yang ronda, harus dijaga. Nah, di sini udah jelas bahwa ada pemanfaatan yang luar biasa gitu. Nah, itu sih untuk kita melihat. Jadi di sini ada salah satu jendela. Jadi untuk sekarang tentunya para pengunjung juga bisa menikmati sekaligus untuk bisa berpose di jendela yang ketiga. Di sini kan luar biasa, Kak. Makanya kita betul-betul menghargai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak varian warna di muka bumi untuk kita
nikmati. Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, jadi kita, Bapak juga akan mengajak kalian semua. Nah, untuk pengunjung ke Gua Pawon, jadi Bapak bikin jalur supaya kalian tidak bisa atau tidak balik lagi ke asal kalian masuk. Nah, di sini ada satu jalan yang mungkin kedepannya bisa ditata juga. Ini jalan keluar untuk menuju ke bagian depan ke Gua Pawon. Kiranya Pak mau masuk ke sini Pak jalannya? Oke. Yuk kita coba ke Oke. bawah sana. Pasti seru tentunya. Ayo Pak. Oke, siap. Hati-hati Pak. Oke, kita lewat jalan jendela yang sempit ini, Bos. Wow. Ini batu-batu yang masih asri nih. Asli. Nah, ini jalannya lumayan terjal tapi kalian tidak pasti akan seru melewati Oke. lorong yang ada di bawah sini. Nah, ini kita pakai tambang turunnya ini, Bos. Nah, di bawah sini ada tangga. Kalian jangan khawatir, ini salah satu tangga yang mungkin kita sediakan atau kita buat supaya kalian tidak lebih mudah lah untuk turun ke bawah. Oke, siap. Nah, ini tambangnya, Bos, ini, Bos. Duh, kita turunnya pakai tambang ini. Entah itu jendela yang kita lewatin tadi, Bos, ini, Bos. Nah, kita akan turun ke tangga yang kedua. Yang kedua, di sini juga sudah disiapkan tangga. Tuh. Oke, kita pulangnya lewat jalur alternatif lewat tangga ini, Bos. Nah, jadi di sini juga kalian masih penasaran kan? Nah, Bapak ajak kalian untuk melihat salah satu ruangan. Itu yang dinamakan Gua Peteng. Seperti apa sih Gua Peteng ini? Oke, Nah, siap. ini jalannya. Yuk Oke. kita telusuri terus tempat Gua Peteng. Oke. Ini stalagit stalagmit ini, Bos. Oke, lanjut lagi. Masuk lorong lagi nih, Bos, di dalam Gua Peteng. Ini salah satu lokasi yang dinamakan Gua Peteng. Kenapa dinamakan Gua Peteng? Jadi kalian melihat di mulut guanya itu ada pohon yang menghalangi mulut gua. Jadi secara pencahayaan itu belum tidak begitu leluasa masuk ke dalam. Makanya di sini agak remang-remang gitu kan. Tapi luar biasa. Nah, kalian juga kalau memang turun ke jalan alternatif tadi, kalian juga bisa menikmati salah satu ruangan yang dinamakan Gua Peteng.
Nah, kalau dulu ininya digali atau asli Pak ini Pak? Ini asli. Jadi di sini kalau tadi kita kan berada di atas di rumah dari manusia prasejarah. Nah, jadi sebenarnya sih ruangan-ruangan itu tidak hanya yang tadi. Makanya hari ini sengaja saya bawa ajak Bapak itu ke tempat yang berbeda dari sebelumnya gitu kan. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya Gua Barong di sebelah sana seperti kayak tumpukan padi. Ada juga Gua Peteng yang ini yang baru kita datangin. Terus di sana di 100 meter ada Gua Ketuk. Gua Ketuk 1, 2, 3. Gua Ketuk samping kiri dan Gua Ketuk samping kanan. Nah, jadi kalian juga kalau ada rasa penasaran pengen melihat ruangan-ruangan yang mungkin kalian pernah ke Gua Pawon, tapi kok malah di sini belum kalian jamah. Nah, ini salah satu tempat yang mungkin bisa kalian juga datangi. Gitu. Oke, makasih. Oke, sekarang kita posisi udah di luar nih bos, di luar Gua Peteng. Nah, ini pipnya di luar Gua Peteng. Nah, kita akan menuju ke area jalan untuk kita pulang ke tempat bagian depan tempat parkir di bagian Baleriung sana. Oke, Mari lanjut. kita jelajahin untuk jalannya. Posisi jalannya terjalin bos untuk menuju ke area parkir lewat jalur satu lagi nih. Oke, kita masih lanjut menyusuri area jalan keluar yang lewat jalan setapak tadi bos. Nah, ini jarang dilalui ini. Oke, kita menuju ke arah tempat parkiran. Oke, kita akhiri review saya di seputar Gua Pawon Padalarang, Bandung, Indonesia. Nah, kita ditemani oleh seorang pemandu dari Dinas Budaya dan Pariwisata Padalarang. Sekian, aduh ngos-ngosan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Jos.